Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibakum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Alhamdulillah, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita mendapatkan kenikmatan dari Allah untuk bisa melakukan amal soleh. Kita pergunakan untuk beramal kebaikan, amal ketaatan, dan itulah yang menjadikan orang yang beriman itu mendapatkan keberuntungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan qad aflahal mu'min, sungguh beruntung orang yang beriman, atau qad aflahaman aslamah, sungguh beruntung orang Islam. Jadi orang Islam itu, orang yang beriman itu, sejak dia beriman sampai dia mati dalam keadaan beriman dan berada di hadapan Allah, menghadap Allah, hidup di akhirat, orang yang beriman itu mendapatkan jaminan kebahagiaan selama tidak syirik, selama imannya bersih, imannya baik, imannya itu benar, imanan sohihan, walaisa ma'ahu syirkun,
Jadi tidak ada bersamanya kesyirikan sama sekali. Nah, sampai diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau orang yang beriman itu meninggal dunia, pokoknya tidak syirik, itu aja. Meskipun selama hidupnya masih saja melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa, pokoknya tidak syirik. Kemudian disolati oleh 40 orang atau sampai 100 orang atau sampai lebih. 40 orang lebih tadi itu juga beriman dan tidak syirik. Tidak ada keyakinan dalam dirinya itu tentang takhayul, khurafat. Tidak. Bersih dari semuanya. Orang yang beriman yang meninggal dunia itu dijamin mendapatkan syafaat atas doa dalam sholatnya 40 orang atau lebih tadi. Nah, itu jaminan bagi orang yang beriman, juga mereka-mereka yang mendoakan orang yang beriman, asalkan yang mendoakan itu tidak syirik. Jadi orang-orang yang beriman itu mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dari hidupnya sampai matinya. Itu bahagia. Rasulullah SAW mengatakan demikian, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Yang kedua, orang yang beriman itu akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, keberuntungan karena dia diberi rezeki oleh Allah dalam keadaan cukup, dan dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasa kurang sehingga harus mencari-cari, menuntut-nuntut rezeki yang sebenarnya dia sudah cukup tapi dia kurang. Dia cari, dia lihat, dia pikirkan litolabi rezeki, untuk mencari rezeki, padahal dia itu sudah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud kula niki saged dipahami boten? Diparingi rezeki cukup, mestinya bersyukur kepada Allah. Diparingi rezeki cukup kok merasa kurang, dolek terus, padahal wis cukup. Lah itulah yang bagi tidak pantas lil muslim ala dzalik. Orang Islam berbuat demikian. Cukuplah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wa qanna'ahullahu, Allah akan memberikan kepadanya di dalam hatinya itu sifat qanaah, sehingga merasa merasa tenang, merasa tentram. Dan yang lebih membahagiakan bagi orang yang beriman itu adalah ketika diberi rezeki dengan nilai-nilai dunia yang ada dalam genggamannya. Itu diyakini oleh orang yang beriman, rezeki itu boleh digenggam dalam tangan tapi tidak dimasukkan ke dalam hati. Jadi dunia itu tidak masuk ke dalam hatinya, masuk dalam genggamannya. Itulah orang yang beriman kalau diberi rezeki. Allah akan berikan sifat qanaah, neriman, sehingga menjadikan orang yang beriman itu tenang. Kemudian dunia yang diberikan oleh Allah kepadanya tidak membuat dirinya itu berpaling dari zikrullah, tidak menjadikan dia itu lupa dengan ingat kepada Allah Ta'ala, tidak menjadikan dia itu melupakan dirinya karena tersibuk-sibukkan dengan urusan-urusan dunia, sehingga urusan akhirat dikalahkan, ibadahnya kepada Allah itu ditinggalkan. Waktunya sholat, waktunya ngaji, masih sibuk dengan urusan-urusan dunia.
namanya terfitnah. Nah, bagaimana kita orang yang beriman dengan adanya dunia itu kita tidak terfitnah? Caranya dunia yang ada dalam diri kita itu kita pakai secukupnya, selebihnya kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu baru mendatangkan kebaikan. Dunia menjadikan dia taat kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, malam hari ini mari kita pelajari satu ayat yang agak panjang di dalam surat Al-Maidah yang tadi saya bacakan. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitabah, yaitu Al-Quran, bil haqqi, dengan benar. Jadi Al-Quran yang sering kita baca, Al-Quran yang biasa kita pelajari, atau Al-Quran yang kita hanya melihatnya saja di rak lemari, ngoten. Lah enten nang Quran niku di rumahnya ada Quran, ada di mana, di lemari. Dibaca tidak hanya untuk pandangan, hiasan saja Qurannya ini. Ge ngeden-ngedeni cek wedi tikuse. Nah, Al-Quran yang 30 juz, Al-Quran yang 30 juz ini adalah benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada ayat yang menjelaskan al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datang dari pemeliharamu. Artinya Al-Quran ini datang dari Allah, diturunkan oleh Allah. Tanzilun mir rabbil alamin, turun dari Allah Rabbul Alamin, benar. Sehingga tidak perlu untuk diragukan kebenaran Al-Quran. Berita yang disampaikan, yang diutarakan di dalam Al-Quran itu semuanya benar, dari awal sampai akhir, dari depan sampai belakang. Tidak ada satupun celah, cacat ataupun aib. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menantang kepada orang-orang yang tidak yakin dengan Al-Quran, silahkan buat 10 surat. Silahkan buat 10 surat yang sebanding dengan Al-Quran. Ternyata tidak ada yang sanggup. Ada orang-orang Quraisy waktu itu yang dia itu karena mendustakan Al-Quran, dia bikin Quran tandingan. Karena menuduh Rasulullah SAW itu mengada-ngada. Quran itu bikinannya Muhammad itu. Maka dia membikin tandingan beberapa surat itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Ad-Duha, si fulan ini namanya Musailamah Al-Kadzab itu juga membuat surat. Katanya Allah menurunkan surat kepada saya Ad-Duha. Ketika Allah menurunkan surat As-Samsi Was-Samsi Waduhaha, dia juga mengatakan Allah menurunkan surat kepada saya As-Samsi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Fil, dia juga mengatakan Allah turunkan kepada saya surat Al-Fil. Al-Fil, Malfil, demi gajah. Apa itu gajah? Itu surat yang dibacakan oleh Musailamah Al-Kadzab itu. Kemudian wama adraka mal fil gitu. Tahukah kamu apakah gajah itu? Lalu dia terangkan bahwa gajah itu hidungnya, belalainya dawa. Sapa karo? Siapa yang tidak tahu kalau gajah itu belalainya panjang. Jadi lelucon akhirnya sama anak-anak ya, siapa sih gak roh, arek cilik roh lek gajah itu belalainya panjang, irungnya dawa. Ada, jadi orang-orang yang membuat tandingan terhadap Al-Quran yang sama dengan Al-Quran, tapi dari segi lughahnya, dari segi bahasanya, balaghahnya, tata bahasanya, dari segi maknanya, dari segi
Kesemuanya Al-Quran itu tidak ada bandingannya. Dan apa yang dibuat-buat oleh orang-orang Quraisy waktu itu ternyata jadi bahan lelucon oleh ahli tata bahasa Arab. Sampai ahli tata bahasa Arab yang paling hebat pun bertekuk lutut ketika Al-Quran itu dihadapkan. Nah, bagi kita Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kewajiban kita ini beriman saja terhadap Al-Quran. Allah sudah memperjelas di dalam ayat ini, ayat 48 dari surat Al-Maidah. Wa anzalna ilaikal kitab bil haq. Jadi kalau kita dibacakan Al-Quran, yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan itu adalah kita harus lapang dada untuk menerima Al-Quran, perintah ataupun larangannya, cocok atau tidak cocok, berat atau ringan. Kalau berita itu datang dari Al-Quran, mesti benarnya, tidak mungkin salah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa Al-Quran itu musaddiqon lima baina yadaihi minal kitab, membenarkan apa yang ada di hadapannya dari kitab. Artinya membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Zabur kepada Nabi sinten Bu? Nabi Dawud. Kemudian Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian Injil kepada Nabi Isa. Kalau orang Nasrani mereka mengatakan, kalau di dalam Islam disebutkan Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam Al-Masih. Yang dapat gelar Al-Masih itu dua, Al-Masihud Dajjal dan Al-Masih Isa ibnu Maryam. Itu yang dipahami mereka adalah Kristus. Kalau di dalam Islam disebut dalam Al-Quran itu adalah Isa, anak laki-lakinya Maryam. Nah, kenapa kok disebut anak laki-lakinya Maryam? Karena Nabi Isa ini dilahirkan tanpa bapak. Kemudian syariat yang berlaku di dalam Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak yang lahir tidak karena sebab pernikahan, bejudul bapak endi raruh misalnya, moro-moro ruruh napa niki baru nikah 2 bulan berikutnya sudah melahirkan, berarti itu hasil dari perzinahan, bukan hasil dari pernikahan. Hasil dari pernikahan hitungannya itu ya, dihitung pinten nggih kita. Nah, ini 1 bulan sudah berjedul nih, tidak masuk akal. 2 bulan tidak masuk akal. Makanya pihak KUA ini mesti tanglet waktu rapak nih, janjane niki wis apa derung lah ngoten. Kan ditangkletakan waktu rapak nggih. Itu tujuannya untuk mengetahui ini. Kundang moro-moro niku dhisik. LKMD. Napa LKMD niku? Nggih, menapa sedanten lamarane keri metenge dhisik ngoten niku. Nah, dalam Islam hukumnya bagaimana? Kalau seperti itu anaknya bin ibunya. Ngoten ten kakane tulis nggih, bin ibunya bukan bin bapaknya. Tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya, walaupun darah dagingnya, walaupun nasabnya, tapi di dalam Islam tidak termasuk. Jadi ini si fulan bin ibunya, seperti itu di dalam Islam supaya jelas. Nah, dalam urusan nasab di dalam Islam itu sangat jelas sekali. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membenarkan semuanya. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Al-Quran itu membenarkan dan melengkapi dan menghapuskan. Menghapuskan pada masa Rasulullah SAW. Zabur, Taurat, Injil tidak berlaku. Tidak berlaku. Hukumnya tidak berlaku. Syariat-syariatnya tidak berlaku.
diganti dengan syariat Al-Qur'an. Maka orang di luar Islam, khususnya orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Yahudi atau Kristen, dia percaya dengan kitab Taurat dan Injil, kemudian dia percaya kepada Al-Quran, mengakui Al-Quran itu benar datang dari Rasulullah SAW, kemudian dia masuk Islam, dia dapat 2 ganjaran, 2 pahala. Pahala atas imannya terhadap Taurat atau Injil, kemudian pahala atas mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kepingin dapat 2 pahala ini, masuk Islam. Lantas timbul pertanyaan, kalau tidak masuk Islam, apakah pahalanya tetap dapat 1? Oh tidak, karena Rasulullah SAW sudah diutus oleh Allah, diturunkan kepada beliau itu Al-Quran, maka yang berlaku adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama tidak masuk Islam tidak dapat ganjaran tadi, tidak dapat pahala 1. Tapi kalau dia mau masuk Islam, pahalanya 2. Ngoten. Nah, mulane nggih ditangkletaken ngoten. Bek menawi purun monggo, mboten purun nggih la ikroha fitin, tidak ada paksaan dalam memasuki Islam. Ngoten. Mau Islam silahkan, kalau tidak ya silahkan. Lain lah padha ae. Kudu tidak. Allah hanya memerintahkan kulu amanna billah wa ma unzila ilaika wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna mirrabihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi kewajibannya hanya mendakwakan saja. Ayo kita beriman kepada Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti Islam, mengikuti tuntunan Rasulullah. Tidak mau, ya tidak apa-apa. Faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Mau jadi Islam silahkan. Tidak jadi Islam, ya tidak ada masalah. Nah, tapi Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kalau sudah jadi Islam, ya jadilah Islam yang benar, bukan Islaman. Sebab nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Fa'in amanu bimislima amantum, kalau mereka itu ternyata mau masuk Islam, beriman sebagaimana kita beriman, kalian beriman, faqadita tahu, berarti mereka itu mendapatkan hidayah. Wa in tawallau, tetapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau menjadi beriman, tidak mau, fa innama, dalam ayat yang lain, fa innama alaikal balak, tugasmu hanya menyampaikan. Tetapi perlu diketahui bahwa yang benar itu adalah Islam. Sudah percaya tidak percaya begitu, nanti akan terbukti kalau sudah meninggal dunia, itu baru mengakui itu. Kalau sudah meninggal dunia dikubur baru mengetahui yang benar itu adalah Islam. Kulo wani totoan, wani totoan kulo nih. Sing bener ini mung Islam tok. Inna dina indallahil Islam. Lah golek benere ae lek ngoten. Lho mboten golek benere. Sing penting kulo jenengan bener. Allah sendiri yang menyatakan bener. Innallaha astofa lakumuddin. Allah benar-benar memilihkan untuk kalian. Jadi kita ini sudah dipilih, diberi pilihan oleh Allah yang terbaik, yaitu ad-din. Ad-din itu adalah al-Islam. Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah din. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan benar-benar mati kecuali dalam keadaan Islam. Orang yang tidak Islam, waktu di dunia berbuat baik, dia mendapatkan pahala kebaikan, tapi hanya waktu di dunia saja. Dan pahala itu diberikan dari manusia. Happy, ngoten nggih? Serawung kali tonggo, wapi, ngoten. Suka derma, membantu menolong, wapi. Kan pahala dari dunia.
Nah, tapi pun sampai ditiru nih enten kedadosan satu RT teng riku ada orang non Islam, non Muslim meninggal dunia saking apike ngoten. Saking apike sampai dadi Pak RT kan. Saking apike ngoten. Terus akhirnya nggih di tahlili, nggih disolati, terus diperlakukan seperti orang Islam. Mbok menawa nyambung. Lah mbok menawa niku pikiran kula jenengan mbok menawa bek-beke. Wah Allah luwih roh kok ngoten. Lah wis ngerti bapakmu iku wong tuamu Yahudi, Nasrani, Majusi, dudu wong Islam kok dongakno ya ora nyambung. Apik mung ning donya, ning sak wantune seda ora apik mungguhe Allah Subhanahu wa taala. Urusane dewe-dewe. Ya bebeke nyambung, bebeke keterima, diterima karo Gusti Allah. Lho Allah wis dawuh kok Allah lumpun bilang wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Siapa yang menentukan pilihan selain Islam sampai mati dalam keadaan tidak Islam. Loh Allah sudah fala yuqbala minhu. Tidak diterima kok. Kebaikan waktu di dunianya tidak diterima oleh Allah taala. Mulane nek pun enten keterangan ngenten ndangake teman-teman dadi wong Islam. Gak dadi wong Islam nek mati ora diterima. Fala yuqbala minhu ora diterima blas. Kebaikan-kebaikane muspro gak percaya monggo mati dhisik. Nek kula nunggu ngenteni malaikat nek kula ngoten. Nek kula nunggu catetane mawon mugi-mugi dawa umure ngoten nggih. Pak khairun nas apik-apik manungsa niku tulul umur, dawa umure wa hasuna amaluhu. Amalane apik. Jadi diparingi dawa umur niku nambah kebaikan-kebaikan yang terbanyak ngoten. Membanyakkan kebaikan-kebaikan itu sebaik-baik manusia. Pun kados tiyang-tiyang tambah tuwek tambah petakilan. Tambah tuwek tambah dadi. Tambah tuwek tambah kedonyan. Padahal tambah tuwek tambah matek ngoten. Kan suwe-suwe lak ngoten nggih. Seperti itu keadaannya. Jadi kita harus merasa bersyukur kepada Allah karena kita dipilih oleh Allah mengikuti dinul Islam. Kita diwanti-wanti wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, baru mati ndak apa-apa membawa Islam ngoten niku. Tapi kalau tidak membawa Islam rugi nanti. Saya itu rugi. Nah, terus ada ya keterangan yang lain niku. Nek dadi wong Islam, nek mati harus dalam keadaan Islam, tur ojo ninggalno utang, ngoten. Dalam keterangan yang lain. Niki rada wedi kula niki. Nggih. Soalnya enggak ada utang. Tirose Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggal dunia, dia meninggalkan hutang dan tidak terselesaikan hutangnya, tidak akan bisa masuk surga. Gitu saja. Walaupun amal kebaikannya itu sak gunung tapaan, tak sak gunung Semeru, sak gunung Welirang, sak ketua pruk katai ngoten, mati meninggalkan hutang, ndak bisa masuk surga, ngoten. Terkatung-katung harus diselesaikan dulu, harus dibayar nanti di akhirat utang-utangnya itu. Dibayar kalih napa kinten-kinten? Fil akhirah laisa dinar, tidak ada dinar. Tidak ada emas, tidak ada rupiah, tidak ada duit dan akhir dibayar kalian apa? Dibayar kalian kebaikan kita sampai selesai. Utangnya situ. Nah, utangnya riki utang, riko utang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Sudah jadi kebiak. Misalnya ngonten, lah pripun ngonten sampai mati ninggalno utang, misalnya ngonten. Naudzubillah min dalik. Nggih niki nasihat kangge kula jenengan, kula mboten nyinggung nggih. Ning nek diutang ndang agak-agak di sahur. Soale dibatin terus panggih niku. Lah nggih napa mboten? Sing duwe utang katene ketemu, waduh ketemu rek lintut ngoten. Nah, niku pun sifat ngoten. Sepurane sing akeh utange sik durung iso dibayar, ngapik ngoten niku, jujur. Niku kok bahas masalah utang. Niki
keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek nggak ada hutang ya ditulis, ditulis ya. Niku kedah diselesaikan. Dan di dalam Islam niku sajane enten solusine. Yang bertanggung jawab kalau si mayit itu meninggalkan hutang dan keluarganya tidak bisa menyelesaikan hutang. Dalam Islam mudah sebenarnya kalau kita mau pakai Islam. Caranya bagaimana? Pak RT, Pak Polo, Pak Lurah, munggah sampai presiden. Niku sing nyaur hutang, ngoten. Niku kewajibane pemerintah, ngoten. Karena Rasulullah SAW juga menyatakan demikian. Kalau tidak ada yang menyelesaikan, tanggungan Rasulullah, tanggungan khalifah, tanggungan pemerintahan. Dadi pejabat niku mboten nganu nggih, mboten gampang nggih. Soale nanggung rakyat nih, ngoten. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ngoten. Setiap pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Rakyate niku gak ngaji diobrak-obrak ngaji, gak ngobrak-obrak ngaji kan di napa? Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin kok nggak ngobrak-ngobrak ngaji, ngoten. Nah, seperti itu di dalam Islam. Janjane nggih eco. Dadose tiyang sing kebulet urusan utang niku pemerintah sing nanggung, ngoten. Ya, sakniki mugi-mugi mawon pemerintahe ngoten. Wallahu a'lam. Wa muhaiminan alaihi. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab sebelumnya dan menjadi penjaga alaihi atasnya. Jadi Al-Quran ini menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran ini menjelaskan dan menerangkan bahwa Quran itu benar datang dari Allah. Min sihatin wa mubayyinan lima fiha min tahrif. Jadi muhaiminan alaihi itu sebagian mufassirin menerangkan itu menjelaskan di dalam Al-Quran adanya perubahan-perubahan syariat. Jadi kalau dulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada syariat tidak boleh makan lemak, ngoten. Makan lemak itu dihapus hukumnya di dalam kitab Taurat dan Injil. Sampai zamannya Nabi Israel itu mengharamkan dirinya untuk makan sesuatu dari daging. Itu berlaku syariat bagi nabinya dan kaumnya saja. Ngoten. Sejak turunnya Al-Quran, maka Al-Quran itu nasikhon li ba'di syara'iha. Al-Quran itu menghapuskan hukum-hukum sebagian dari hukum-hukum dalam kitab sebelumnya. Dan juga menjelaskan, mempertegas yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Contohnya kalau di dalam kitab Injil dan kitab Taurat, hukum babi itu adalah haram. Hukum babi itu adalah haram. Tapi bagi orang-orang pengikutnya sekarang ini dipandang tidak apa-apa, dirubah di dalam kitabnya itu yang diharamkan adalah babi, babi hutan. Tapi kalau babi ternak tidak apa-apa, itu dirubah-rubah oleh rohib-rohibnya atau tokoh-tokohnya mereka. Kok kalau wani ngomong ngoten pripun? Ilem betul percados tangkel-tangkel mawon ten sing bersangkutan. Ten kitabe kangen ngunek nih. Babi niku haram napa mboten? Haram ning babi hutan, bukan babi ternak. Yang ternak-ternak itu boleh karena diternak bukan babi hutan. Kiasnya yae lho nggih, mbok menawa lho nggih. Itu di dalam Islam itu khimar itu kalau khimar ahliyah hukumnya haram. Tapi kalau khimar yang bukan ahliyah boleh. Itu di dalam hadis memang ada. Nah ini beda, tidak sama ini. Ini datang dari Nabi beritanya. Khimar ada yang halal, ada yang haram. Sumerap khimar napa mboten, Bu? Sumerap khimar. Dereng? Kula nggih dereng nate panggih. Cuman sumerap ciri-cirine khimar itu di bawah kuda.
Jadi nek jaran agak besar, yang kecil-kecil nih loh, niku jenenge khimar. Bentuknya seperti kuda. Nah, itu yang khimar ahliyah itu dilarang untuk kita sembelih, kita makan dilarang. Tapi kalau yang liar malah diperbolehkan. Fahkum bainahum bima anzalallah. Nah, jadi kalau kita sudah mendengarkan, kita mengetahui bahwa Al-Qur'an itu benar, Allah memerintahkan kepada kita supaya kita menata dan mengatur itu dengan Al-Qur'an. Menetapkan perkara, memutuskan perkara dengan Al-Qur'an. Fahkum bima bainahum bima anzalallah. Hukumilah di antara manusia, di antara mereka itu dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ini perintah dari Allah. Kita jadi orang Islam supaya kita menata dan mengatur dengan hukum Islam, menikah dengan hukum Islam, dengan syariat Islam, bercerai, tolak, pisah atau rujuk juga dengan cara hukum Islam, membagi waris juga dengan cara hukum Islam. Dalam urusan pidana perdata juga dengan hukum Islam. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Fahkum bainahum bima anzalallah. Hanya saja Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, perlu saya terangkan bahwa dalam menerapkan hukum Islam itu, kita mengamalkan hukum Islam itu ada yang sifatnya infirodi, ada yang sifatnya itu jama'i. Amal infirodi dan amal jama'i. Artinya hukum Islam bisa diamalkan oleh pribadi kita masing-masing. Tapi juga ada yang hukum Islam tidak bisa kita tunaikan secara pribadi. Contohnya kalau orang itu berzina, dihukum dengan hukum jilid 100 kali jilitan yang ghairu muhsan. Apa bisa dilakukan oleh kita setiap kita lalu kita ada yang begitu lalu kita hukum? Tidak bisa. Itu amal jama'i. Atau orang yang muhsan itu di dalam Islam hukumnya adalah dilempari batu sampai meninggal dunia misalnya, tidak bisa dilakukan satu orang. Maka mana di antara amal-amal Islam yang bisa kita tunaikan secara infirodi, harus menjadi kewajiban kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban amal Islam ini. Perkara nanti yang besar yang membutuhkan berjamaah banyak orang, nah itu kaum muslimin kalau sudah bersepakat, kaum muslimin kalau sudah banyak sepakat untuk mengamalkan, menerapkan hukum Islam. Sampai kapan? Wallahu alam. Tetapi kita punya kewajiban menerima Islam dan berusaha mengamalkan Islam itu secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Islamnya harus secara keseluruhan. Wala tattabi ahwaahum. Nah, ini larangan. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka itu siapa? Keinginan-keinginan, pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan, perintah ataupun larangan, aturan-aturan yang tidak sesuai dengan Islam. Kalau misalnya kita tidak usah pakai jilbab, padahal jilbab itu perintah. Lalu kita gimana? Karena karepe ngono, akhirnya lepas jilbab. Nah, jangan mengikuti keinginan seperti itu. Kenapa? Jilbab itu bagian dari kewajiban syariat Islam bagi perempuan. Bagi laki-laki mboten usah. Tidak wajib. Juga tidak sunnah. Juga tidak mubah. Jadi mboten wajib, mboten sunnah, mboten mubah. Tidak boleh bagi laki-laki. Jadi syariat Islam, hukum Islam itu lebih kita utamakan. Jangan kita mengikuti perkara atau sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam. Contoh yang tidak ada dalil, beberapa pertemuan yang lalu kalau sampai akan, dan kebetulan beberapa hari yang lalu saya dipasrai. Nih Pak
Karim nyeluk kula niku Pak Karim niki suami saya meninggal dunia niki biasa ngaji kali kula sedo niki urusan jenazahe kula pasrahaken ten jenengan dari awal sampai akhir, dari mulai memandikan sampai napa menguburkan. Kula tangkleti niki diurus nganggo adat istiadat napa diurus nganggo tata cara syariat Islam. Ya keluarga kula tangkleti ngonten. Nggih diurus kalih syariat Islam. Bapake pun wasiat kados ngonten kok diurus nganggo tatanan syariat Islam. Jadi sebenarnya di dalam Islam urusan kematian itu yang lebih berhak untuk mengatur dan mengurusi itu adalah haknya keluarga. Pak Mudin itu membantu, membantu. Nah, keluarganya mampu ya keluarganya itu yang lebih berhak. Nah berhubung keluarganya menyerahkan seperti itu, kalau pedui Pak Polo kalih Pak Mudin. Pak Polo Pak Mudin niki ngenten kula criosaken. Terus akhirnya Pak Polo kali Pak Mudin memang wasiate ngonten, pihak keluarga kados ngonten, kita sebagai pamong, kita sebagai mudin nggih monggo kita bantu di belakang saja. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kula urusi dari awal memandikan kula dusin, cara memandikan yang bener bagaimana ngoten. Kalih mengkafani sampai kemudian mensolati ngoten ya alhamdulillah niki derek-derek kita monggo dugi nyolati kurang lebih ada sekitar 300 orang ngoten. Insyaallah kula yakin tidak syirik tidak musyrik ngoten niku 300 orang ngoten niku. Wih senenge umpama kula sing disolati ngoten sewenenge. Duka jenengan seneng napa mboten Bu? Seneng napa mboten? Mesti seneng nek disolati. Seneng napa mboten? Tapi saiki gak wani. Tapi mungkin lek memang sedo niku mesti seneng bungah banget ngoten niku. Saestu niku. Wis ta nggih lek sedo jenengan sanjang teng kula. So nek ketemu ten swarga ngoten niku. Saestu niku seneng banget didongani kali tiyang minimal 40 napa oleh atusan tiyang ngoten niku. Wih bungah banget ngoten niku. Saestu. Sampai selesai pengurusan ngoten niku. Nggih pun rampung alhamdulillah selesai ngoten kerjasama nggih. Saya kula terangaken perkawis-perkawis khilafiyah sing beda-beda kalih adat-adat ngoten niku nggih monggo sakniki lakum dinukum waliyatin saling menghormati mawon ngoten niki. Alhamdulillah lancar-lancar mawon ngoten. Dalam urusan kematian diurus dengan cara Islam. Sesudah kematian juga demikian, apa yang harus kita lakukan terhadap jenazah itu harus diatur, diurus dengan cara Islam. Lah ini yang kadang-kadang kita tidak. Kadang kita ini hidupnya tidak dengan cara Islam, tapi ketika meninggal dunia juga maunya diurus dengan cara Islam. Mestinya ya hidupnya Islam, meninggalnya juga dengan cara Islam, diurus dengan Islam. Saestu Bu, Pak bejo banget nek kula jenengan niku pun dipundhut terus asal syafaat diurusi dengan cara Islam. Beruntung sekali itu. Sampai Imam Syafi'i sendiri itu menyatakan si mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya karena sebab apa itu ratapan dari keluarganya. Nonton. Si mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya karena sebab ratapan keluarganya. Yang kedua, si mayit tidak berwasiat kepada keluarganya ketika meninggal dunia, sehingga dia harus diratapi oleh keluarganya dan juga yang lainnya. Nah, termasuk bagian daripada ratapan itu adalah diperlakukan dengan cara yang tidak Islam. Wallahu a'lam. Pendapatnya Imam Syafi'i ini ku kados ngoten. Bener mboten nggih mangke ten kuburan nggih. Sumerep sing bersangkutan ngoten. Disiksa napa mboten wallahu a'lam. Cuman beliaunya itu adalah seorang ulama yang diikuti oleh kaum muslimin di Indonesia ini mazhab terbesar. Pak ngoten nggih. Pun bangsul teng ayat
rada dangu kedik mboten napa nggih. Wala tetapi awahum kita tidak boleh mengikuti perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Amma ja'aka minal ilmi ini penjelasannya. Jadi yang datang kepada Rasulullah berupa al-haq, kebenaran. Minal haq, bukan minal ilmi. Quran dan hadis. Yang menyelisih Al-Quran dan hadis kita tidak boleh untuk mengamalkannya. Terus prinsipnya gampil dadi wong Islam. Takon mawon tenggene sing ahli sing ngertos dinul Islam. Niki halal napa haram? Niki boleh napa tidak boleh? Selama yang diterangkan berdasarkan Al-Quran dan hadis, kewajiban kita sami'na wa ata'na. Seperti para sahabat juga demikian. Islamnya bagaimana para sahabat? Datang dalil Al-Quran dibacakan oleh Nabi. Nabi menerangkan demikian, demikian, dan demikian. Para sahabat sami'na wa ata'na. Sampai ada seorang sahabat dilamar, yang melamar utusannya Rasulullah SAW. Dilamarkan atas nama Rasulullah. Jadi Rasul melamar, nyuruh si fulan lamaran niku. Ngoten. Nek mboten lepat niku Zainab binti Jahsin untuk Zaid. Ngoten. Itu dilamar. Datang kepada kakaknya waktu itu, saya diperintah oleh Nabi untuk melamar adik perempuan Anda. Ngoten. Bungah banget ngoten niku. Seneng sing nglamar sinten? Rasulullah. Kemudian dia menyatakan lamaran dari Rasulullah ini adalah untuk saya, ngoten. Untuk saya, ngoten. Akhirnya cing jenenge cacakne kakaknya tadi niku ningali praupane niku. Iki wonge wis ireng, ngoten. Wis elek, wis gak pas lek didudukno mbek adikku gak pas. Dijejerno mbek adikku gak pas. Adik niku wayu, putih, dadi primadona desa ngoten niku. Terus jejer ambek bekas budak. Itu budak itu, dengan budak. Akhirnya apa? Ditolak. Lamarannya Rasulullah SAW untuk Zaid tadi itu ditolak. Nah, kemudian pulang, sedih kalau lamaran ditolak. Ngelamar ditolak, sedih nggih. Pulang. Ternyata turun ayat berkenaan dengan masalah itu. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyarah. Tidak pantas bagi orang yang beriman kalau Allah dan Rasulnya itu sudah menetapkan satu perkara, ada pilihan yang lain itu tidak pantas. Nah, ayat itu menyebar di tengah-tengah para sahabat sampai kemudian berita itu kepada Zainab binti Jahsin tadi dan keluarganya. Begitu turun ayat itu langsung mendatangi Rasulullah SAW, bertaubat kepada Allah Ta'ala, kemudian siap untuk menikah dan dinikahkan dengan Zaid. Ceritanya begitu kesimpulannya. Akhirnya dinikahkan. Walaupun pada akhirnya itu jadi istrinya Rasulullah itu, Zainab itu. Jadi bekas napa? Mantu dinikahi boleh ngoten niku. Jangan begitu, ini salah paham loh nggih. Pun salah paham. Bekas mantu itu persoalannya Zaid itu bin Harisah bukan bin Muhammad gitu loh. Itu adalah anak angkat. Jadi anak angkat itu kalau punya istri misalnya, anak angkat yang meninggal dunia, bapaknya tadi menikahi mantu angkat tadi itu boleh di dalam Islam. Bukan mantu asli loh dari nasab, bukan. Karena tadi itu apa nggih? Paham napa mboten gini? Nah itu menjadi pelajaran bahwa walaupun berat asalnya mboten remen pun soalnya welek menurut pandangan mata itu. Jelek itu Zaid itu. Tidak sepadan dengan Zainab itu. Tapi karena Allah dan Rasulnya dinikahkan dan menikah itu karena Allah dan Rasulnya, akhirnya lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti keluarganya, tidak mengikuti orang-orang banyak. Wis batal. Oh tidak, lebih mengikuti Allah dan Rasulnya walaupun hatinya merasa berat. Itulah orang yang beriman, jaminannya surga nanti.
Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, ayatnya belum terselesaikan, masih setengah ayat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saderenge kula akhiri menawi enten perkawis-perkawis yang perlu ditangketaken monggo. Mboten enten? Ini awal pertemuan tadi kita bahas masalah sirik, masalah sirik. Pertanyaannya begini, saya ini kan pedagang, apakah boleh ini kalau ada yang pembeli pertama biasanya kalau dapat uang itu uangnya dikepiungkan ke dagangannya pelaris atau gitu. Apakah itu juga jatuh pada kesirikan? Pelaris sing tuku Joko misalnya ngaten nggih. Niku misale perlu dicontohaken nih. Kalau tidak ada kaitan dengan keyakinan, hukumnya mubah. Ya, kan haknya saja ditepuk-tepuk tidak ada masalah. Kalau tidak ada kaitan dengan keyakinan. Tetapi kalau ada kaitannya dengan keyakinan dan harus menjadi ritual, pertama kali laku dagangannya harus begitu. Nah, itu nanti jatuh keyakinannya menyimpang. Tergantung mawon saniki atine pripun. Nek atine memang niku enten keyakinan harus begitu, nah itu nanti malah merusak imannya. Atau mungkin cara yang lain, ben dagangane laris, niku ndamel tulisan alam nasrah laka sadrak wa wada'na angka wizrok sampai terakhir ditulis, waktu dilipat-lipat, disalep tenggene napa? Laris, ngoten misale lho ngene. Hati-hati ini juga termasuk bagian dari kesirikan, walaupun Quran ya dipakai. Ketok-ketok ya apik, nung ajarane sapa kaya ngono iku? Ngoten. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jelas nggih? Tintune wonten malih? Mboten wonten nggih, Bu? Wonten Bu tangklet? Mboten enten nggih. Mugi-mugi kula panjenengan diparingi kemudahan oleh Allah untuk memahami agamanya sehingga kita bisa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah wa dzakirna minhu manasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wilal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa yassir lana fi amrina wa barik lana fi rizqina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alif baina qulubil mu'minin fa innahu la alafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.